Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Aga Karebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi Selasa 19 September 2023. Berikut diantaranya. Pelaku utama pembusuran warga terpaksa ditembak saat hendak melarikan diri. Kemarau panjang, para petani di sejumlah daerah mengalami gagal panen. Nelayan ditemukan tewas setelah 2 hari tim SAR gabungan melakukan pencarian. Selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna di seputar Ainus Sulsel. Pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi viral di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dari kelompok bermotor. Aparat kepolisian akhirnya berhasil menangkap pelaku utama pembusuran warga. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran berusaha melarikan diri. Inilah video viral saat warga Jalan Bontobila, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban pembusuran sekelompok pelaku bermotor pada 14 September lalu. Anak panah busur tertancap di dada hingga membuat korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit guna perawatan medis. Kepolisian dari unit Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil menangkap pelaku utama berinisial ARF alias Pengkor 20 tahun. Pelaku ditangkap di lokasi persembunyiannya di Jalan Veteran Selatan Makassar, namun saat pelaku digiring dalam pengembangan pencarian pelaku lainnya dan barang bukti yang digunakan. Pelaku berusaha melarikan diri hingga akhirnya petugas melakukan tindakan tegas dan terukur pada bagian kaki pelaku. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngajib dalam press release pada Minggu sore mengatakan pelaku melancarkan aksinya bersama 5 pelaku lainnya yang masih dalam pengejaran kepolisian. Dalam penyelidikan terungkap motif pelaku lantaran ingin balas dendam dengan cara membusur korban menggunakan anak panah kepada korban yang tengah nongkrong di tepi halaman bersama teman-temannya. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka tersebut ternyata merupakan balas dendam daripada kelompoknya yang telah dilakukan juga penganiayaan dan sekarang balas dendam. Ini menurut daripada versi pelaku. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 buah ketapel, 6 buah anak panah, 1 unit motor yang digunakan pelaku, serta saset narkoba. Atas perbuatan pelaku akan dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Muhammad Nur, Ainus melaporkan. Pemirsa, di tengah musim kemarau panjang dan kesulitan air, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bersama Wali Kota Makassar memberikan bantuan sumur bor dan pompa air untuk warga di Kelurahan Ketimbang, Kecamatan Biringkadaya, Makassar. Pemberian bantuan ini dilakukan setelah sebulan lebih warga mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Air perdana Kelurahan Ketimbang, Kecamatan Biringkadaya. Setelah sebulan lebih warga mengalami kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau yang panjang yang terjadi di Sulawesi Selatan sejak 3 bulan terakhir ini, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bersama Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto meresmikan pemberian bantuan sumur bor dan pompa air untuk warga di Kelurahan Ketimbang, Kecamatan Biringkadaya, Makassar. Sejumlah warga kemudian berbondong-bondong mengambil air bersih dari sumur Pelda Presisi yang dibangun oleh aparat kepolisian Polda Sulawesi Selatan. Diketahui sumur ini adalah satu dari 24 sumur bor yang dibangun oleh kepolisian daerah Sulawesi Selatan. Warga Kelurahan Ketimbang pun merasa bersyukur atas kepedulian aparat kepolisian atas bencana kekeringan yang menimpa mereka. Dengan adanya sumur presisi ini sangat membantu mengurangi penderitaan masyarakat yang selama bulan kemarau kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur bor warga kering dan air PDAM tidak mengalir ke rumah warga.
Mana Bu? Sudah berapa lama ke krisis air di sini Bu? Sejak kemarau Pak. Sudah sampai 1 bulan ini susah. Memang air itu mengganggu, krisis air itu sangat mengganggu ya Bu aktivitas warga. Sangat. Kenapa Bu? Sangatnya seperti apa Bu? Ya kita tidak bisa apa-apa tanpa air Pak. Hari ini, syukur alhamdulillah, Polda Sulawesi Selatan telah bisa melaksanakan menuntaskan program Bapak Kapolri untuk pembuatan sumur bor. Jumlahnya ada 16 Polres bersama-sama kita resmikan di sini, ada 24 titik sumber air yang kebetulan saat ini adalah musim kemarau di mana masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih, dan hari ini bisa kita carikan solusi dengan melaksanakan atau membuat sumur bor sehingga sumur bor tersebut bisa dinikmati untuk mengurai masa kesulitan yang ada di masyarakat terkait dengan kelangkaan air. Jadi sebelumnya adalah 4 kecamatan, 11 kecamatan belum berdampak. Sekarang tambah 1 kecamatan lagi menjadi 5 kecamatan. Nah, bersyukur di bagian selatan kan ada 2 sumber kita, dari Jeneberang atau dari Bili-Bili dan dari Leko Pacing. Leko Pacing ini betul-betul lumpuh sekarang. Nah, bersyukur dari Bili-Bili sudah mulai terganggu, tapi masih bisa membantu di utara. Nah, makanya saya memerintahkan 50 truk-truk kita modifikasi dengan mengambil 2 tangki air, itu sekitar 6 kubik, itu dengan 3 sorti, 3 kali jalan, itu melayani 4 kecamatan sebelumnya. Nah, sehingga dengan munculnya 1 kecamatan baru ini, dan itu termonitor di teman-teman BPBD, itu kami akan menambah armada. Armada truk kami 109, kita baru pakai 50, karena kita tidak mau terganggu kegiatan yang lain. Saya akan menambah mobilisasi itu, dan alhamdulillah pihak TNI Polri juga sudah turun tangan. Terbukti hari ini Pak Kapolda bersama seluruh jajarannya memberikan pemerintah kota 4 sumur dan pompa air dari inisiatif program Pak Kapolri. Berarti sudah masuk darurat krisis air, Pak? Iya, nah kami sekarang lagi mengerjakan 11 sumur. Itu diprogramkan oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, diharapkan melalui program Polri Peduli Lingkungan bantuan sumur bor dan pompa air ini bisa membantu masyarakat yang terkena dampak kekeringan akibat kemarau panjang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kemarau panjang membuat para petani di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan mengalami gagal panen. Kondisi ini membuat stok beras di pasar tradisional menipis hingga memicu terjadinya lonjakan harga. Harga beras di pasar tradisional yang terdapat 4 di Kabupaten Kota di Luraya, Sulawesi Selatan mengalami kenaikan hingga membuat sejumlah konsumen menjerit. Dalam sebulan terakhir, harga beras sudah 2 kali mengalami kenaikan antara 1.000 hingga 2.000 per kilogram. Para pedagang khawatir harga beras ini akan terus melambung hingga memasuki musim hujan. Para konsumen yang awalnya mengambil dalam partai besar kini beralih dengan mengambil beras kiloan. Kenaikan harga ini terjadi di Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Kurangnya stok akibat kemarau panjang menjadi pemicu utamanya. Harga beras sekarang di pasaran, Bu, seperti apa? Melembung tinggi sekali. Iya. Karena dari kerusakan itu padi. Ini, Bu, jenis beras apa yang naik, Bu? Beras kepala dengan berasan Cintanur. Kalau beras kepala, Bu, dari harga berapa itu? 12,5 sampai 13. 12,5 naik 13. Kalau Cintanur, Bu? 13,5, 14 dijual. Sejak kapan naiknya itu, Bu? Sudah ada di 1 bulan. Bu, bagaimana tanggapan tak dengan naiknya harga beras ini? Sangat mengkhawatirkan karena kebutuhan juga, biar lagi mahal tetap kami ambil karena namanya kebutuhan, tapi kalau boleh dikasih stabil harganya supaya sesuai dengan kemampuan masyarakat. Apalagi banyak yang gagal panen ini ya, jadi begitulah masalah keuangan ya. Iya. Biasa kasih kebutuhan tak hanya pas-pasan Jadi untuk membeli beras, Bu, kita beli per kilo, Di? Per kilo biasa, karena kalau keuangan tak hanya cukup dengan per kilo, terpaksa per kilo. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasaruddin Rubak, iNews melaporkan.
Pemirsa, sementara itu kekeringan terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kondisi kekeringan ini membuat hasil panen padi menurun. Hasil panen padi di Dusun Ongkoe, Kecamatan Patampandua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan menurun akibat dilanda kekeringan. Dampak kemarau panjang membuat suplai air ke sawah berkurang hingga menurunkan jumlah produktivitas padi. Jika air cukup, setiap hektar persawahan ini bisa menghasilkan 6 ton padi, namun kini turun menjadi 5 ton. Sementara harga padi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan saat ini juga mengalami kenaikan. Dari harga Rp5.500 per kilogramnya naik menjadi Rp7.500 per kilogramnya. Itu biasa sampai 10 karung, tapi tahun ini saya lihat kurang 3 karung lebih. Itu dampaknya apa, Pak? Dari faktor cuaca sama hama tikus. Jadi selama ini agak kurang airnya, Pak, yang anunya ya? Iya. Kurang. Jadi ada penurunan berapa karung ini, Pak? Penurunan 3 karung. 3 karung, iya. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Makassar berupaya menekan laju inflasi dengan melakukan operasi pasar di sejumlah pasar tradisional di Kota Makassar. Inflasi terjadi akibat kenaikan harga beras yang tidak hanya terjadi di Kota Makassar, tapi juga secara nasional. Harga, karena ini kan 3 bulan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menginstruksikan Dinas Perdagangan Makassar untuk pengendalian inflasi yang terjadi saat ini dititik beratkan pada beras karena terjadi permintaan yang signifikan dan memastikan penyaluran bantuan beras cadangan bagi masyarakat tidak mampu. Bersama Ditjen Bina Bengdap Kementerian Dalam Negeri RI menggelar rapat koordinasi secara virtual dalam rangka pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyebutkan, jika pengendalian inflasi yang terjadi saat ini dititik beratkan pada beras karena terjadi permintaan yang signifikan. Kenaikan beras ini kan justru dibeli pada orang-orang yang medium high yang tidak mempermasalahkan kenaikan beras. Nah, karena dia membeli itu, akhirnya kan kita yang kena inflasi karena harga naik bagi mereka tidak masalah. Bagi masyarakat bawah sudah disalurkan lewat bantuan pangan itu. Nah, yang kedua, rumah pangan ini yang dibuat oleh Bulog itu kan memberdayakan juga pedagang-pedagang di pasar. Nah, kadang-kadang pedagang di pasar tidak menjual itu sehingga harga tetap naik. Dia malah karena terbatas juga stoknya. Nah, itu dari laporan tim perdagangan kami. Nah, sehingga saya kira perlu penyempurnaan strategi di bawah. Nah, saya sudah perintahkan Kadis Perdagangan saya untuk mengoperasi pasar di pasar dengan membuat langsung harganya di situ, headnya ada di situ, dan menghimbau jangan membeli beras mahal. Sebelumnya pemerintah Kota Makassar sudah menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat kalangan bawah. Bekerja sama dengan Bulog pada tahun kedua tahun 2023 disalurkan kepada 42.000 kepala keluarga di Kota Makassar, dan yang penyaluran awal disalurkan di Kecamatan Mariso kepada 2.000 kepala keluarga. Sementara untuk mengendalikan inflasi saat ini Badan Pangan Nasional sudah menyalurkan bantuan pangan beras sebesar 14.000 ton beras yang rencananya untuk 215 keluarga penerima manfaat dan paket bantuan yang sudah tersalurkan sebanyak 392 paket. Dari Makassar, Muhammad Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir dengan informasi 7 negara ikuti turnamen softball internasional yang dilakukan Softball Karemusi Makassar. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama Tuhan
hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita beralih ke Kabupaten Bone. Seorang nelayan di Kabupaten Bone ditemukan tewas setelah 2 hari tim SAR gabungan melakukan pencarian perahu korban diduga dihantam ombak saat hendak pulang membawa rumput laut. Hingga perahu terbalik dan korban terseret arus. Abdul Wahab, warga desa Lantonro, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone, ditemukan tewas setelah 2 hari tim SAR gabungan melakukan pencarian. Kejadian tersebut berawal saat korban dilaporkan hilang oleh keluarganya. Korban yang meninggalkan rumah pamit untuk mengambil rumput laut. Namun hingga petang korban tak kunjung pulang. Warga yang melintas di perairan tersebut hanya menemukan perahu korban dalam keadaan terbalik. Diduga perahu korban yang syarat dengan rumput laut tiba-tiba dihantam ombak sehingga perahu yang penuh rumput laut tersebut terbalik dan korban terseret arus. Tim SAR yang mendapatkan laporan langsung melakukan pencarian dengan menyisir dan melakukan penyelaman di lokasi ditemukannya perahu korban. Setelah 2 hari pencarian dilakukan, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD Bone, SAR Brimob, Satpol PP, potensi SAR dan masyarakat setempat, korban berhasil ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, dengan posisi sudah mengapung di perairan. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya perahu korban yang terbalik. Diperkirakan sekitar 100 meter dari lokasi titik jatuh korban atau sekitar 2 km dari bibir pantai Desa Laboto, Kecamatan Cendrana. Korban langsung dievakuasi menggunakan perahu nelayan kemudian diangkut menggunakan mobil Basarnas menuju desa terdekat untuk selanjutnya diambil oleh keluarganya. Dengan menggunakan perahu, korban kembali diangkut menuju ke rumah duka di Desa Latonro, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone. Koordinator Basarnas Bone, Febrianto, mengatakan bahwa setelah 2 hari tim SAR gabungan melakukan pencarian, korban berhasil ditemukan sekitar 100 meter dari titik jatuh korban dalam keadaan sudah meninggal dunia. Masyarakat bersama tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian kurang lebih 2 km dari bibir pantai. Tepatnya kurang lebih 100 meter dari tempat ditemukannya perahu korban. Korban terlihat dalam kondisi mengapung. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya aksi kriminalitas jalanan yang terjadi di Makassar harus membuat polisi bekerja ekstra. Bukan hanya menindak, tetapi juga harus menciptakan solusi agar kejahatan yang sama tidak terulang. Salah satu solusi dengan program Pajama Baraka yang dicetuskan Polrestabes Makassar. Di bawah kepemimpinan Kapolrestabes Kombes Pol Muhammad Ngajib, program Pajama Baraka yang dicetuskan Polrestabes Makassar telah berhasil merangkul para mantan pelaku kriminal yang akan dirangkul dan diberikan pekerjaan. Minggu 17 September, Pajama Baraka 95 diresmikan Kapolrestabes Kombes Pol Muhammad Ngajib, di mana sebuah usaha berupa pencucian motor di Jalan Tupai, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Program ini berjalan sangat masif di mana jajaran Polrestabes Makassar telah mendirikan sebanyak 10 unit tempat di berbagai wilayah Kota Makassar. Selama Pajama Baraka, sedikitnya lebih dari 50 orang mantan pelaku kriminal yang dipekerjakan. Mereka memang sengaja diarahkan untuk mengambil tanggung jawab terhadap kegiatan positif dan menghasilkan, agar kelak tidak lagi melakukan aksi kejahatan. Ada salah satu program Polrestabes Makassar untuk masyarakat Kota Makassar, yaitu Pajama Baraka. Pajama Baraka adalah pekerjaan yang barokah. Ini ditujukan untuk bekerja anak-anak yang memang sampai saat ini belum punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Kita alihkan yang biasanya itu melakukan kegiatan yang negatif. Nah, sekarang kita alihkan untuk kegiatan yang positif yang menghasilkan. Kita buatkan cucian motor Pajama Baraka. Rencananya total akan dibuat 20 unit usaha di Kota Makassar, 15 diantaranya telah berjalan.
Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 2.500 pohon buah ditanam di Dusun Bonto Lempangan, Desa Pundakarya, Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros. Aksi penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pelindo Jasa Maritim dan Pemuda Maros terhadap lingkungan. Kegiatan ini digelar di Dusun Bonto Lempangan, Desa Pundakarya, Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros. Penanaman pohon-pohon durian, rambutan hingga mangga ditanam di salah satu lahan milik warga Desa Pundakarya oleh Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim Prasetyadi dan Bupati Maros Haidir Syam serta Forkopimda Maros. Penanaman pohon ini serentak seluruh Indonesia. Maros sendiri menjadi tempat penanaman pohon lantaran merupakan situs sejarah dunia yang merupakan warisan UNESCO atau warisan dunia. Selain untuk mencegah aksi tanam pohon ini juga untuk memperingati Hari Ozon Internasional sedunia, mengingat kondisi udara dan lingkungan mulai mengancam. Dari Kabupaten Maros, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Bulukumba Andi Muchad Ali Yusuf mengapresiasi dengan terbentuknya pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin Makassar atau IKA Unhas periode 2023-2028. Fitria SKF A. Soraya Widyasari Haji Andi Saprul. Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf mengatakan dengan hadirnya IKA Unhas di Kabupaten Bulukumba dapat berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan daerah sehingga dapat mengangkat perekonomian di daerah yang memiliki potensi yang luar biasa. Hal tersebut disampaikan saat pelantikan IKA Unhas Bulukumba yang dilantik oleh Ketua IKA Unhas Wilayah Sulawesi Selatan, Muhammad Ramdan Pomanto. Pelantikan pengurus daerah IKA Unhas Kabupaten Bulukumba yang digelar di Bulukumba Sabtu 16 September. Pelantikan berlangsung meriah dengan persembahan parade bendera setiap fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Dengan panjang pantai sekitar 128 km dan memiliki potensi wisata yang tidak kalah dengan negara maju di dunia lainnya, diperlukan kolaborasi antara akademisi dan praktisi untuk memajukan kondisi ekonomi masyarakat lebih meningkat. Andi Utok mengingatkan kunci dari semua hal adalah kondisi ekonomi daerah dapat menggerakkan semua sektor mulai dari stunting hingga Kamtipmas dan dapat lebih cepat memulihkan pembangunan setiap daerah. Menjadi litbangnya Bulukumba, ya, apa yang menjadi agenda atau program pemerintah untuk bisa dia kaji, ya, apakah itu, ya, dia punya grade-nya berdampak lebih cepat dan grade-nya lebih tinggi untuk bisa diprogramkan dan dimaksimalkan, ya, dengan apalagi riset yang dilakukan untuk terbentuknya hari ini. Saya pasti tuntut apa yang harus dilakukan. Bantu saya, pemerintah, jangan saya sendiri menjadi litbang. Saya apa yang mungkin saya harus lakukan dan saya riset sendiri. Andi Utok juga memotivasi alumni Universitas Hasanuddin yang menurutnya hebat-hebat untuk bisa lebih cepat berbuat dengan terobosan baru dan berinovasi untuk Bulukumba yang lebih maju dan masyarakat yang lebih sejahtera. Dari Kabupaten Bulukumba, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 negara ikut turnamen softball internasional yang dilakukan di lapangan softball Karebosi, Makassar. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto resmi membuka turnamen softball internasional Makassar Open 2023. Inilah peserta turnamen dari berbagai negara yang turut hadir dalam opening ceremony Makassar Open 2023 International Softball. Turnamen softball diikuti 7 negara yaitu Australia, Jepang, Malaysia, Filipina, New Zealand, Papua Nugini, dan Indonesia. Event ini dijadwalkan 8 hari 17 sampai dengan 24 September 2023. Berlangsung di lapangan softball Karebosi, Makassar. Tarian lokal mewarnai acara pembukaan Makassar Open 2023 International Men and Women Softball. Tim peserta yang bertanding sebanyak 12 tim terbagi 6 tim pria dan 6 wanita. Turut pula hadir atlet softball kelas dunia seperti dari Australia, Argentina, Kanada, dan Amerika Serikat.
Wali Kota Makassar Dani Pomanto yang juga Ketua Pengrop Softball Sulsel mengatakan, turnamen softball ini telah digelar sebanyak 6 kali meski sempat tertunda akibat COVID melanda. Terlibatnya berbagai negara dan atlet internasional menunjukkan Makassar memiliki daya tarik tersendiri sebagai kota dunia. Makassar Open ke-6 setelah kita 3 tahun tidak menyelenggarakan karena COVID, inilah pertama kali setelah COVID. Dan alhamdulillah negara yang ikut ada 7, peserta yang ikut adalah 12, putra 6, putri 6, dan pemain dunianya ada dari 11 negara. Nah tentunya ini sebuah kualitas yang baik, apalagi beberapa tim adalah juara dunia. Jepang itu juara dunia, khusus untuk mahasiswanya. Jadi harapan kami insya Allah tahun depan kita bikin yang lebih besar lagi. Dan ini tandanya bahwa Makassar sekali lagi menjadi kota dunia karena peran-peran yang mendunia. Artinya begini, kita mengundang pemain-pemain dunia, mereka datang. Mengundang tim-tim dunia, mereka datang. Itu tandanya Makassar punya daya tarik sendiri. Dan fungsi-fungsi Makassar sebagai kota dunia itu sudah berjalan dengan baik. Oke, Bu. Akhir tahun katanya ada khusus untuk antar pelajar, Pak. Antar pelajar di Makassar. Meski olahraga softball ini populer di negara Paman Sam, usai turnamen internasional Wali Kota Makassar bahkan menggelar skala lokal guna mengkomodir minat dan bakat para pelajar. Dari Makassar, Sarul Aliaksa, Ainus melaporkan. International Men's and Women's Softball Tournament. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar Ainus Sulsel edisi Selasa 19 September 2023. Saya Asmaul Husna bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Salam bagi pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.